Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di PT Karta Surabaya teman-teman ya, dimana kemarin saya diundang oleh PT Karta untuk pemasangan iklan di motor teman-teman. Dan ini undangannya teman-teman ya. Saya kemarin di WA disuruh datang di kantor Karta, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Mulainya di pukul 9 pagi sampai jam 5 sore teman-teman ya. Berlokasinya di Jalan Raya Gunung Anyar. Nah, patokannya yaitu Warkop Menol 2 teman-teman. Nah, ini syaratnya yaitu speedometer harus berfungsi teman-teman ya, dan membawa SIM dan STNK aktif, dan sebelumnya harus mendownload aplikasi Karta teman-teman ya melalui Playstore juga. Dan ini iklannya kebetulan yaitu dari InDriver, dimana Karta ini sebuah layanan yang memungkinkan klien untuk beriklan di para pengendara motor teman-teman ya. Begitu juga sebaliknya, para pengendara motor bisa mendapatkan penghasilan tambahan jika mengambil iklan melalui Karta. Dan para pengguna motor yang terdaftar di Karta ini hanya perlu mendaftar menggunakan aplikasi Karta dan memasang papan iklan di motor yang mereka kendarai teman-teman ya. Selanjutnya klien Karta atau pengiklan dapat memantau pergerakan dari para rekan Karta. Kemungkinan memonitor dan menganalisis performa dari iklan yang terpasang di setiap motor jadi salah satu keunggulan Karta teman-teman ya. Dan hal ini pula yang menjadi alasan kenapa Karta optimis hadir di segmen ini, karena mampu memberikan kemudahan baik bagi pengiklan maupun pengendara motor. Dan teknologi Karta ini memberikan kemudahan bagi pihak pengiklan untuk memonitor dan menganalisa performa dari iklan yang ditayangkan teman-teman ya. Dengan adanya Karta, pengendara dan pihak pengiklan dapat berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan secara bersama. Dan belakangan ini, beberapa tahun ini, banyak pengendara motor yang dipasangi papan iklan berjalan teman-teman ya, terutama para ojek online yang menginginkan penghasilan tambahan dengan memasangkan papan iklan di motornya. Dan dengan memasang papan iklan di motornya, para pengojek dan atau pengendara yang masang iklannya ini bisa mendapatkan tambahan penghasilan sekitar 300.000 sampai 500.000 setiap bulan, atau ada yang mingguan teman-teman ya. Mereka hanya perlu mencapai jarak tertentu untuk dikonversi ke rupiah. Dan ini penting bagi saya untuk melakukan pengunduhan terhadap aplikasi ini teman-teman ya. Aplikasi ini pun menjadi syarat penting saat bermitra dengan Karta, dan sebab menjadi penghubung antara pengendara dengan perusahaan yang mengembangkan Karta ini. Dan cara pengunduhannya pun seperti aplikasi biasa, yaitu melalui Play Store, dan saya cari aplikasi Karta, kemudian saya unduh. Sebelum memulai perjalanan, saya nyalakan aplikasi ini agar pihak perusahaan mengetahui beberapa kilometer yang sudah saya tempuh, dan menyalakan aplikasi ini menjadi hal wajib yang harus saya lakukan sebelum memulai perjalanan. Saat ini aplikasi Karta baru bisa dioperasikan pada sistem berbasis Android teman-teman ya. Dan setelah pengunduhan berhasil, saya harus melakukan registrasi, sebab menjadi syarat bagi saya yang akan menggunakan aplikasi Karta teman-teman ya. Dan nantinya saya disuruh untuk mengisi form registrasi yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Dan kemudian saya mengisi form tersebut dengan benar dan lengkap untuk bisa melengkapi registrasi atau pendaftaran. Nantinya saya diminta untuk melengkapi beberapa dokumen data diri dan juga data dari kendaraan bermotor. Dan bukti dokumen kendaraan bermotor dan juga data diri ini nanti dalam bentuk foto, sehingga saya usahakan mengambil gambar dengan baik dan tidak memberikan foto yang buram atau blur teman-teman ya.
Dan kini saya bisa memanfaatkan perjalanan saya untuk bisa menghasilkan uang tambahan teman-teman ya. Dan perjalanan yang saya lakukan ini tidak hanya akan buang-buang bensin, namun juga bisa digunakan untuk menghasilkan uang tambahan yang bisa dijadikan sebagai ganti uang bensin. Oh ya teman-teman, untuk syarat agar registrasi bisa diterima adalah pengendara harus memiliki kendaraan bermotor yang kondisinya prima dan tidak sering mogok atau macet teman-teman ya. Kemudian memiliki surat kendaraan bermotor yang lengkap, yaitu mencakup STNK, SIM, kemudian melintasi area kota Surabaya dengan minimal jarak tempuh yaitu 1 bulannya ini nanti harus mencapai 1000 km teman-teman ya. Ini sambil kedengaran musik dangdut teman-teman ya, karena di sebelah kantor Karta ini adalah depot. Kemudian ini kebetulan ada depot jualan bakso teman-teman ya, dan menyetel musik dangdut ini kebetulan. Ini saya sedang berada di daerah Gunung Anyar teman-teman ya, yaitu daerah Surabaya Timur. Di sini yaitu juga dekat dari mangrove Gunung Anyar dan UPN teman-teman ya. Untuk iklan yang ditempatkan di kendaraan yang bergerak seperti sepeda motor ini bisa menjangkau kawasan yang lebih luas teman-teman ya. Motor juga bisa menjangkau segala medan, baik jalan kecil maupun jalan besar. Dan dari sisi pengalaman menyediakan layanan, Karta ini sudah menyediakan layanannya sejak tahun 2016 teman-teman ya. Dan startup ini mengklaim sebagai pelopor beriklan di motor dan telah mematenkan papan iklannya. Dan khusus papan iklan perangkat tersebut didesain dengan memperhatikan dari segi keselamatan pengendara teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki sepeda motor dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan, di sini Karta menawarkan sistem kerjasama bagi para driver, dan sistem ini membantu para driver untuk melakukan pendaftaran dan pembayarannya cepat dan mudah teman-teman ya. Dan alhamdulillah seperti yang dilakukan oleh Karta teman-teman ya, yaitu sebuah perusahaan teknologi yang membuka peluang bagi para pengendara motor untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan membantu beriklan ketika berkendara setiap hari teman-teman ya. Dan inilah tempat kantor Karta yang ada di Surabaya, yaitu berada di daerah Gunung Anyar. Namanya seperti ini teman-teman ya, di daerah Surabaya Timur ini. Sebelahnya yaitu bakso daging, jual es teler juga teman-teman ya. Inspirasi atau ide pendiri Karta ini muncul karena ingin membantu masyarakat, terutama mereka yang bekerja sebagai pengemudi ojek online teman-teman ya. Dan ini kondisi malam hari teman-teman ya. Ini belum saya nyalakan, coba ini saya nyalakan dulu. Nah, papan iklannya sudah nyala teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya informasi dari channel saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tombol loncengnya teman-teman ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.